Halo Sobat Senja semua, kembali lagi dengan aku. Mungkin teman-teman yang belum tahu aku gitu ya, di beberapa episode Dialog Senja mungkin ada yang lupa gitu ya, karena sebelum-sebelumnya udah diisi oleh rekanku gitu ya. Perkenalkan, nama aku Vita. Di sini aku sebagai host yang akan mendampingi Sobat Senja semuanya kayak gitu. Nah, kali ini gitu ya, tema dari Dialog Senja itu akan berbeda lagi. Kalau yang kemarin kan udah tuh tentang horor-horor gitu ya. Kita udah kasih ke teman-teman semua, ke Sobat Senja semua kayak gitu. Nah, kali ini teman-teman akan kita ajak ke tema yaitu Travelpedia ala milenial gitu. Nah, mungkin teman-teman apa sih kok Travelpedia gitu ya? Mbak ini nggak kerja, nggak jalan-jalan gitu. Oh enggak, tenang aja gitu ya. Jadi Travelpedia ini adalah teman-teman mengikuti aktivitas kita selama perjalanan dinas. Jadi ini aku sama rekanku gitu ya akan perjalanan dinas gitu, akan mengisi atau melaksanakan sebuah job fair yang akan dilaksanakan di Universitas Diponegoro di Semarang. Nah, mana nih Sobat Senja yang orang Semarang nih, yang berasal dari Semarang? Boleh mungkin nanti kalau ketemu sapa-sapa gitu ya. Dan boleh juga nih teman-teman, karena ini Travelpedia gitu ya, jadi kita nggak cuman teman-teman nggak kita ajak aktivitas kita selama perjalanan dinas gitu ya, tapi nanti kita akan ajak juga kita wisata kuliner kayak gitu. Nah, pasti ini kan yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Senja semua gitu. Boleh juga di kolom komentar mungkin kasih kita referensi kuliner atau wisata gitu ya yang orang-orang belum banyak tahu gitu, yang wajib kita kunjungi nih di Semarang. Karena kan kita nggak setiap minggu ke Semarang ya Sobat Senja semua gitu ya. Mungkin boleh satu atau dua referensi dari teman-teman semua kayak gitu yang harus kita kunjungi kayak gitu. Nah, jadi sedikit aku jelaskan dulu Travelpedia itu apa. Tadi udah aku spill gitu ya. Jadi teman-teman mengikuti aktivitas kita selama perjalanan dinas gitu ya. Dan juga teman-teman akan kita berikan referensi, atau mungkin ada yang belum tahu atau dari luar Semarang nanti yang mau mengunjungi Semarang bingung mau mengunjungi wisata apa aja, kuliner apa aja gitu ya. Nah, kita juga akan memberikan informasi terkait kuliner-kuliner yang menurut kita enak gitu ya, yang wajib para Sobat Senja kalau mengunjungi Semarang kayak gitu. Aku nyampe belibet gitu karena aku saking excitednya gitu loh. Jadi ini episode pertama kita dengan tema Travelpedia kayak gitu. Nah, jadi hari ini hari Selasa gitu ya, karena peraturan perusahaan kita pakai batik. Jadi hari ini kita akan berangkat menuju bandara karena kebetulan kita sebenarnya naik pesawat gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan kita ajak apa aja sih aktivitas kita selama atau barang bawaan apa aja yang akan kita bawa gitu ya untuk ke Semarang melaksanakan perjalanan dinas, yaitu kegiatan job fair kayak gitu. Oke, kita lanjut ke next video ya. Kita Sobat Senja lihat aktivitas apa aja yang akan kita lakuin di sana. Bye bye. Hai Sobat Senja gitu, balik lagi ya. Aku udah sampai di bandara gitu ya. Tadi dengan kehektikannya gitu ya, bawa-bawa barang gitu kan. Tadi kita udah sampai taruh di bagasi juga. Nah, sekarang udah ada waktu untuk istirahat karena kebetulan ini sudah jam 1 ya. Jadi kita mau makan siang dulu. Jadi kayaknya aku mungkin sedikit spill ya, kita makan apa gitu. Kebetulan kita makannya yang instan-instan aja kayak itu, karena nanti kita jam 2 itu sudah mau harus boarding gitu ya. Jadi aku makannya Yoshinoya gitu. Ini harus ada nasi ya, wajib. Oke, mungkin kita ikutin aku mukbang kali ya, makan gitu ya. Semoga kalian nggak ngiler gitu ya ngelihat aku makan ya. Oke. Kita di gate 20.
hampir jatuh lagi. Sobat Senja, balik lagi nih, kita ketemu lagi dan teman-teman bisa lihat ya, kita udah sampai di boothnya kita job fair nanti gitu di Universitas di Ponegoro di Semarang kayak gitu. Nah mungkin teman-teman akan melihat aktivitas kita gitu karena kita baru sampai, ini kita udah bawa ya perlengkapan tempur kita. Jadi nanti teman-teman akan melihat aktivitas kita gitu hari ini, mau pasang backdrop yang akan ada kita pasang di booth job dari Micro Madani Institute. Oke, ikuti terus aktivitas kita. Halo Sobat Senja, wah ini udah ngikutin ya kegiatan hari pertama aku di Semarang gitu ya. Ya seperti teman-teman lihat ya, kita mengerjakan ini dalam waktu 5 menit aja kayak. Apa benar 5 menit? Mas Ki? Ya. Jadi kita udah menyelesaikan booth untuk job fair, kegiatan job fair besok gitu ya, tepatnya di Universitas di Ponegoro kayak gitu. Jadi besok kita MMI gitu ya berkesempatan untuk mengisi sebuah job fair gitu ya. Dan juga kita akan menarik gitu ya, mencoba untuk minat dari para calon-calon pekerja gitu ya, dan kita memberikan sebuah lowongan pekerjaan untuk mereka kayak gitu. Nah mungkin untuk Sobat Senja gitu ya, jangan lupa follow Instagram karena info job fair ini mungkin teman-temannya gitu ada yang lagi cari kerja gitu, karena mungkin beberapa waktu dekat ini tuh akan ada pelaksanaan job fair di kota-kota lainnya juga kayak gitu. Jadi jangan lupa follow Instagram kita untuk info-info yang selanjutnya. Abis ini enaknya ngapain ya? Karena ini kebetulan masih jam 6:30 kurang. Enaknya ngapain ya kita ya? Kita tidur aja siap-siap untuk besok atau kita kulineran ya? Coba cari dulu perlengkapan. Oh iya, lupa ternyata kita masih ada beberapa perlengkapan yang belum lengkap untuk job fair gitu. Kayak kita mau beli alas meja kita biar lebih cantik lagi gitu ya booth kita kayak gitu. Jadi kita mungkin sedikit cari-cari properti yang belum ada, terus kita lanjutkan kuliner kali ya. Kuliner gak Ki? Bener gak? Bener gak? Kuliner ya gitu. Jadi boleh tuh kolom komentar kuliner apa yang wajib kita cobain di Semarang. Mungkin hari pertama kita kasih referensi dulu untuk yang, karena saya kebetulan bawa partnernya itu yang memang lama di kota Semarang gitu ya. Coba kita cari tahu dia ngajakin aku makannya yang enak atau yang biasa-biasa aja gitu. Karena kan setiap kita keluar kota pastinya pengennya mencicipi makanan khas atau yang enak-enak gitu. Karena biar kalau ke Semarang lagi kita kangen pengen makanan yang udah pernah kita cobain kayak gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya Sobat Senja semua, di partner aku ini mau ngajakin aku kuliner apa malam ini kayak gitu. Oke, stay tune terus. Bye bye. Halo Sobat Senja, wah kita udah ketemu lagi ya malam-malam. Udah lumayan, gue tadi keluar kita agak sedikit malam gitu ya, karena tadi ada beberapa yang harus kita cek di booth job fair kita. Nah udah masuk nih ke waktu kuliner kita gitu ya. Kita udah ngedatengin namanya nasi liwet
Bu Widodo yang ada di daerah Simpang 5 gitu ya. Mungkin nanti ini tuh deket banget sama Simpang 5 lingkarannya itu loh. Pokoknya nanti tinggal nyebrang aja. Parkirnya tuh bisa langsung di depannya gitu loh. Jadi itu kayak di sekitar food court gitu. Mungkin nanti lokasinya aku tampilin di layar ya. Jadi teman-teman kalau ke Semarang bisa banget untuk nyobain nasi liwet Bu Widodo ini. Jadi kita udah pesen gitu ya, karena tadi lumayan rame, jadi kita udah pesen duluan. Nah, ini yang aku pesen. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Boleh lihat? Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ayamnya lumayan besar. Tuh. Ada ayamnya, terus ada telurnya juga. Telurnya tuh kayak habis dimarinasi pakai kecap gitu. Ada tahu. Ini apa ya? Kulit. Kayak kulit deh gitu, semacam kulit-kulit gitu lah. Ini ada tumis labu siam. Ada beberapa ayam suwir juga, dan juga nasi, dan juga ada kuahnya gitu. Nanti kita cobain. Sini ada gorengannya juga. Ya, jadi nanti sebenarnya bisa pilih beberapa ya gitu. Cuman kebetulan karena rame jadi kita pilihannya yang ini aja. Kayaknya ini sambalnya lumayan menarik sih. Let's see, kita coba ya untuk nasi liwet Bu Widodo. Mungkin boleh kita suapan pertama ya. Kita suapan pertama dulu tanpa sambal. Oke. Lumayan santannya kayak berasa. Ini semacam ini sih, kayak kalau aku bisa sebut itu kayak lontong sayur rasanya. Tapi ini makanan yang belum pernah aku cobain sama sekali gitu. Tapi ini rasanya jadi kayak surprise gitu. Jadi kayak karena belum pernah nyobain gitu, kayak sedikit aneh sih rasanya gitu. Kayak lontong sayur ditambah nasi gitu. Biasa kan lontong ya, tapi ini nasi kayak gitu. Kita coba pakai sambalnya juga kali ya. Sambalnya. Ini boleh diliatin close up. Kayak gini tampil. Oke, jadi kayaknya Sobat Senja nih liatin aku makan aja biar ngiler kali ya gitu. Nanti liatin aku makan untuk ngabisin nasi Bu Widodo ini. Oke. Halo Sobat Senja semua. Wah, ini udah hari kedua ya. Jadi kemarin hari pertama itu aku akhiri dengan kuliner aja gitu. Jadi aku gak sempet posting di hari pertama gitu karena ya lumayan ada sedikit kegiatan lain gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk istirahat aja kayak gitu. Nah, untuk hari kedua ini adalah hari job fair. Wah, gitu. Sekarang udah mau jam 7:30, kita udah mau siap-siap untuk turun dan berangkat ke Universitas di Ponegoro kayak gitu, karena job fair-nya di sana gitu. Jadi seperti biasa gitu, aku dengan sudah outfit ala-ala HRD gitu ya. Apakah aku cocok mengisi program HRD Millennials? Gitu. Oke, jadi nanti tinggal ikuti aja perjalanan kita dan juga kegiatan kita sudah sampai di sana. Bye-bye! Bye. Halo Sobat Senja. Wah, kita udah nyampe nih di booth job fair kita yang udah kita bangun semalam dengan hati yang gembira ya. Bersama kameramen saya gitu. Nih, jadi kita udah sampai di boothnya di auditorium FEB-nya Universitas di Bojonegoro. Di Ponegoro, kok jadi Bojonegoro sih. Gitu. Jadi ini kita boothnya udah selesai, kita udah rapikan lagi. Kemarin kita belum ada alat, kita udah ada gitu, karena kemarin kita ada beberapa perlengkapan yang belum lengkap. Jadi kemarin kita sempat beli. Kemarin tuh cuacanya agak sedikit adem karena hujan gitu ya. Itu kita belum nemu di Jakarta selama beberapa hari gitu. Tapi akhirnya di sini kita nemu hujan, agak lumayan, enggak terlalu gerah panas gitu kan. Biasanya katanya Semarang tuh identik dengan panas gitu ya.
karena Cebia katanya mataharinya segini gitu, enggak ya gitu. Tapi kemarin lumayan adem gitu karena ada hujan. Nah jadi hari ini kegiatan hari pertama gitu, sebenarnya udah jam 9 tapi aku nggak ngerti kenapa belum dimulai gitu ya. Mungkin jadi kita nunggu aja para pencari kerja gitu ya. Jadi nanti kita akan siap sedia di sini untuk memberikan informasi terkait lowongan yang sedang kita buka kayak gitu. Jadi mungkin nanti Sobat Senja semua akan mengikuti segala aktivitas kita selama hari pertama ini, kita ngapain aja gitu ya. Jadi stay tune terus. Sobat Senja gitu. Wah, ini udah waktu hari pertama gitu ya. Udah lumayan sore gitu karena tadi udah ada aktivitas kita ya, job fair hari pertama udah selesai. Tadi bisa dilihat kan gimana kehektikannya gitu, kayak lumayan banyak banget kayak job seeker ini pada para pencari kerja gitu ya. Datang ke job fair yang ada di Undip ini kayak gitu. Jadi hari ini aku seneng banget gitu karena mungkin ini pengalaman pertama aku ya untuk jadi admin di sebuah job fair kayak gitu. Mungkin di next job fair yang diadakan oleh MMI itu bisa aku ikut lagi gitu. Nah, hari pertama karena sudah selesai, besok masih ada aktivitas lagi job fair di hari kedua, yaitu juga hari terakhir gitu ya untuk job fair di sini kayak gitu. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi gitu ya. Jadi biar kita bisa membantu gitu kan, memberikan gitu ya lowongan pekerjaan, informasi-informasi lowongan pekerjaan yang ada di MMI untuk para job seeker di sana kayak gitu. Oke, aku udah capek banget, udah panas ya mukanya, kalau udah sedikit kucel kayak gitu ya. Dan sedikit lapar. Dan kita langsung lanjut kuliner aja kali ya. Nah, coba boleh di kolom komentar kira-kira aku akan mengunjungi kuliner apa ya di Makassar. Kalau kemarin kan udah nasi liwet Bu Widodo yang deket Simpang 5 gitu. Malam ini aku akan kuliner kemana ya? Bisa tebak? Boleh ya di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi nanti malam saat aku udah sampai di tempat makan yang akan kita kunjungi. Dadah! Halo Sobat Senja, udah balik lagi nih sama aku gitu ya. Tadi setelah dari Undip gitu ya, kita langsung menuju ke bawah turun gitu ya. Jadi kita sudah sampai di tempat namanya Ayam Goreng dan Sop Pak Supar. Nah mungkin nanti alamatnya aku taruh di sini gitu ya. Tadi mungkin Sobat Senja udah lihat gitu ya. Tadi kita pas nyampe itu sedikit ngantri gitu ya. Tapi kita langsung nggak lama, kayaknya nggak nyampe 10 menit kita langsung dapet tempatnya kayak gitu. Nah jadi tadi aku pesan itu nanti ada ayam goreng dan juga sop. Ini sudah ada ya beberapa yang datang gitu ya. Katanya sih yang paling khasnya itu sambal bawangnya. Sambal bawangnya kelihatan, terus sama ayam gorengnya. Ayam gorengnya udah disiapin juga, kelihatan. Nah ayam gorengnya gitu ya, nanti kita cobain ya gitu, kayak rasanya tuh kayak gimana gitu. Terus tadi kita juga pesan untuk yang sopnya juga, jadi kita pesan sop itu, ini lumayan panas ya. Jadi kita nanti akan kita cobain rasanya kayak gimana gitu. Mungkin kalau para Sobat Senja yang orang Surabaya kayaknya udah nggak asing lagi, karena ini aku lihat ini kayak itu cabang yang kedua ya, cabang yang kedua. Dan ini emang baru pertama kali aku nyobain ayam goreng Pak Supar ini gitu. Kata temen aku sih yang udah pernah kesini tuh enak, katanya wajib cobain ini si sambal bawangnya ini. Ini udah lucu banget dia ada di coet batu kecil gitu ya. Kalau aku minumnya standar aja sih, aku minumnya pesan es teh manis gitu. Jadi kita cobain ya rasanya kayak gimana, enak banget, enak aja atau biasa aja gitu. Cuman di kamus kita tuh cuma ada 2 gitu ya.
enak aja sama enak banget gitu. Jadi semuanya enak, jadi kita nggak pernah mengkategorikan kalau makanannya nggak enak gitu, karena kita cuma doyan makan gitu ya. Nah, oke, mungkin aku udah nggak sabar banget buat cobain ayam gorengnya sama si sambelnya ini, karena aku udah kayak ngiler banget gitu ya ngeliat dari tadi setelah seharian joper gitu, ketemu ayam pengen cobain banget rasanya kayak gitu. Oke, ikutin terus aku cobain ya. Gemuk. Oke, Sobat Senja, aku udah kenyang banget gitu ya. Tadi bisa lihat kan berapa banyak kita makan ayamnya gitu. Tapi tadi udah bisa dilihat ya kayak tekstur makanannya tuh kayak gimana. Nah, semoga aja kalian tertarik buat cobain ayam goreng Pak Supar ini. Itu enak banget, rekomen banget. Nanti kalau ada yang mau datang boleh datengin alamatnya di bawah sini ya gitu. Nanti aku tempelin di bawah sini gitu. Jadi para Sobat Senja gitu, boleh nanti komen rekomendasi mana lagi kuliner yang harus aku kunjungi gitu, harus aku cobain kayak gitu. Nah, mungkin untuk hari kedua ini cukup selesai karena besok kita harus mulai lagi aktivitas joper di hari kedua kayak gitu. Semoga aja besok lancar dan juga banyak ya para job seekernya kayak gitu. Dan sampai jumpa besok. Bye bye. Halo Sobat Senja, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi. Kalau ini hari ketiga aku di Semarang gitu ya, tapi ini kegiatan hari kedua job fair kita nanti di Undip kayak gitu. Gimana yang udah nonton aku semalam makan udah pasti pada ngiler kan? Yang pastinya. Jadi itu makanannya itu enak banget sih ayam gorengnya gitu. Jadi kalian harus coba kayak gitu kalau berkunjung ke Semarang. Jangan lupa itu wajib, salah satu makanan wajib yang harus kalian coba, dan harganya pun menurut aku kayak masih worth it lah ya. Jadi kayak masih cukup di kantong kayak gitu, kecuali kalau kalian makannya lebih banyak daripada aku gitu ya, mungkin itu akan menguras kocek lebih banyak lagi. Oke, nah ini aku udah siap di sini gitu ya. Ini aku masih di kamar, lagi bersiap-siap mau turun gitu ya, karena kita langsung mau berangkat ke Undip lagi gitu ya, karena ini pelaksanaan job fair hari kedua gitu. Aku semoga aja hari ini lebih banyak lagi gitu ya job seekernya gitu, kayak karena aku lumayan seneng gitu ya ketemu sama para job seeker, jadi mengingatkan kenangan masa dulu gitu aku yang nyari-nyari kerja gitu kan. Pernah beberapa kali ikut, satu kali ikut job fair kayak gitu, jadi kayak wah kayaknya bisa mengenang masa lalu kayak gitu kan. Oke, mungkin nanti ikuti aja kegiatan kita hari ketiga aku di Semarang. Mungkin akan sama gitu, tapi boleh dong kasih komen, rekomendasi, atau kira-kira kalian bisa tebak gak aku malam ini, karena aku bisa keluarnya malam gitu ya. Ini aku icipi apa? Boleh ya di kolom komentar nih orang-orang Semarang nih, para Sobat Senja yang ada di Semarang gitu ya. Pasti enggak ya, aku hari ini mau mengunjungi kuliner apa gitu. Oke, kita ketemu lagi nanti setelah sampai di Undip, di booth job fair kita gitu. Nanti aku akan liput lagi kegiatan yang ada di sana ya. Stay tune terus, bye bye. Hijau. Halo Sobat Senja, balik lagi ini aku udah sampai di Undip. Aku udah prepare juga booth kita buat hari ini, kegiatan job fair hari ini, hari kedua, hari terakhir kita gitu ya di job fair di Undip ini. Tadi lumayan nggak terlalu macet di perjalanan, karena kayaknya kalau pagi-pagi di sini nggak macet, nggak kayak di Jakarta ya. Jam 7 aja udah macet gitu, tapi tadi di sini kita sempet jam 8 berangkat, itu jam setengah 9 udah nyampe sini gitu. Jadi kita sekarang prepare
untuk persiapan booth. Nah, doain kita ya, semoga kita lebih semangat lagi daripada kemarin kayak gitu. Jadi soalnya aku pengen lihat antusias daripada para job seeker kita pada hari ini gitu ya, dan juga kita siap untuk membantu memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan yang sedang kita buka kayak gitu. Semoga lebih banyak peminatnya. Kemarin lumayan sudah banyak, semoga hari ini bisa lebih banyak lagi kayak gitu ya. Oke, jadi nanti ikutin segala aktivitas kita. Mungkin aktivitas kita itu nggak akan beda jauh sama kemarin gitu ya, ngelihat time lapse kita gitu, karena memang kita lebih biar fokus untuk melayani para job seeker yang sudah datang pada hari ini kayak gitu. Jadi stay tune terus untuk di YouTube kita gitu ya. Jangan lupa follow Instagram di Mikromadani Institute dan juga Instagramnya ya di @mm_institute. Jangan lupa subscribe dan juga komen mungkin apakah di kota-kota kalian mau ada diadain job fair lagi dari PT Mikromadani Institute. Boleh di komen aja ya. Mungkin nanti jika berkesempatan kita akan datengin kota kalian untuk buka job fair kayak gitu. Oke, dadah. Video masih maaf ya Mas. Halo Sobat Senja, selamat sore. Ya Wah, kayaknya udah beda tempat lagi gitu ya. Tadi kita job fairnya kita udah selesai gitu. Tadi aku kurang videoinnya gitu ya, nggak sempet. Kayaknya tadi kita harus bongkar tutup gitu ya terkait backdrop yang udah kita pasang. Jadi kayak tadi sedikit agak hektik karena sampai sore dan ada booth-booth yang lain pun lagi mulai membereskan gitu. Jadi tadi kita nggak sempet videoin, tapi alhamdulillah tidak ada kendala. Jadinya kita udah selesai untuk packing lagi backdrop atau backwall yang udah kita pasang. Udah berisik ya, ada di jalan, kok udah kayaknya lagi ada di pinggir jalan gitu ya. Bener banget, kita udah sampai di rumah makan Bakmi Jowo Pak Dul Numani ya kan, Numani gitu ya. Jadi kita mau makan dulu karena tadi lumayan agak lapar. Pas siang kita makannya sedikit gitu ya, karena pas jam makan siang tuh tadi para job seeker tuh berdatangan gitu. Jadi kayak sekarang walaupun belum malam jadinya kayak udah sedikit lapar gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi kita cobain ini bakmi Jowo Pak Dul gitu, kita cobain rasanya kayak gimana ya. Mungkin di sini kamu Sobat Senja ada yang udah pernah makan bakmi ini, gimana rasanya, enak atau enggak? Kalau ini sih aku first time cobain untuk bakmi Jowo Pak Dul ini. Semoga aja sesuai selera aku gitu ya, apalagi aku kan yang lidahnya itu yang sedikit suka asin-asin gitu ya. Nah ini mudah-mudahan sih lebih enak ya. Oke, stay tune terus, liatin aku makan seperti biasa kulineran sore hari ini. Bye-bye. Oke, udah balik. Tadi kita udah pesan, jadi aku pesen yang goreng dan juga yang kuahnya. Mungkin ini penampakannya yang kuah gitu. Terus ini yang gorengnya ya kan. Nah tadi aku sedikit minta sambal karena aku pengen yang pedes-pedes. Dikasih sambalnya 1 sendok, banyak banget dong. Nggak ada ya kak? Enggak ya, tadi aku campur di bakminya. Tapi kebetulan untuk yang bakmi goreng itu buat temanku, ini yang si kameramen ini. Kalau yang kuahnya ini baru aku. Oke, let's kita cobain ya. Tuh kita cobain kuahnya dulu. Enak apa enggak? Jadi dia kayak kaldu ayamnya tuh berasa banget. Kayaknya kaldu ayamnya kampung deh, kayaknya ayam kampung ya, kayak sedikit oily gitu loh. Kita aduk-aduk ya. Jadi kita langsung tambahin sambal kali ya, karena kayak kurang apa, ada gangguan. Kayak kurang mantep gitu. Kayak setengahnya aja.
Gak usah banyak-banyak. Kayaknya aku tuh takutnya expect-nya sepedes yang kemarin, tapi mudah-mudahan enggak ya. Hmm, lebih mantep. Wah. Oke, mungkin nanti kita liatin aku makan aja ya, gitu. Aku makan dulu. Bye-bye. Selamat pagi, Sobat Senja. Hari keempat, aku di Semarang. Semoga ini udah nggak bosen ya ngeliat aku terus gitu. Karena hari ini kita udah siap-siap mau pulang. Aku udah siap juga gitu ya mau pulang ke Jakarta. Tapi nanti aku akan sempatkan untuk mampir. Mungkin kalau kemarin kan aku rekomendasinya makanan malam terus gitu ya. Nah mungkin hari ini sarapan. Kalau makan siang sih kalau keburu ya gitu, soalnya nanti kita juga akan ajak kalian itu untuk cari ke pusat oleh-oleh yang wajib kalau misalnya para sobat senja itu datang ke Semarang kayak gitu. Jadi mungkin bisa lihat aja gitu ya apakah nanti kita bisa menyempatkan untuk makan siang atau langsung kita ke bandara kayak gitu. Jadi setelah dari tempat oleh-oleh langsung ke bandara. Jadi sekarang kita siap-siap dulu untuk cari tempat sarapan. Nah, kira-kira bisa tebak gak aku mau ke tempat sarapan yang di mana, yang apa gitu. Nah, mungkin sobat senja yang di Semarang tahu gitu ya, yang khasnya kalau sarapan yang biasanya orang-orang datengin para wisatawan gitu ya, biasanya kemana gitu. Oke. Ikuti aja, jangan lupa follow untuk Instagram mm_institute dan juga subscribe akun YouTube Mikro Madani Institute kayak gitu, karena nanti akan ada banyak mulai gitu video-video terkait dengan perjalanan dinas atau dialog senja di tema yang berikutnya gitu. Oke, kita ketemu nanti di tempat makan dan juga kita langsung ke tempat oleh-olehnya ya. See you. Halo Sobat Senja, aku udah sampai nih di tempat pertama hari terakhir ini gitu ya. Jadi kita mau sarapan dulu. Ini kayak hampir jam 9 kayak gitu. Jadi aku udah pesen nih. Kebetulan aku pesannya yang soto ayamnya. Ini yang khasnya di sini ya. Kalau ini namanya soto ayam dan ayam goreng Bangkong gitu. Nanti lokasinya itu ada di samping kantor pos Bangkong Semarang. Nanti mungkin alamatnya aku akan taruh di sini gitu ya. Nah, di sini ada side dish-nya juga. Ini ada tempe dan juga perkedel kayak gitu. Tapi ini additional ya. Jadi nanti akan dihitung sesuai dengan jumlah yang dimakan kayak gitu. Nah, ini juga ada sate-sateannya gitu ya. Ini kayaknya ada kuah semurnya. Oh, ada kuah semurnya gitu ya. Jadi kayaknya agak sedikit manis ya. Ini ada telur, kulit, juga ati ampela, daleman ayam. Dan juga ini ada jeruknya biar makin seger. Ada sambelnya juga. Wah, sambelnya agak ini ya, basah gitu. Jadi nggak terlalu tebal. Nah, mungkin kita akan langsung cobain aja. Mungkin ini adalah salah satu restoran yang buka 24 jam deh kalau nggak salah. Jadi dia masih suka buka gitu ya. Entah sampai habis atau kayak gimana, tapi infonya dia bisa sampai 24 jam. Jadi sotonya ini cocok buat jadi sarapan, makan siang, makan malam juga. Gitu. Oke, kita icip-icip ya. Nah, di sini udah ada ini sate telur puyuh. Ini ada sate jeroan ayam, tapi ini kayaknya lebih ke ampela. Ada atinya juga gitu ya. Ini ada sedikit ususnya. Terus ini ada daging ayamnya, kayak gitu. Kayaknya cuma ada 3 jenis aja ya. Jadi ada sedikit daging ayam, telur puyuh, dan juga jeroan ayam. Oke, kita cobain ya rasa kuahnya dulu. Rasanya kayak gini.
Rasanya gurih, tapi kayak ada sedikit manis gitu ya. Jadi kayak masih ada manis-manisnya. Mungkin kalau orang yang nggak biasa makan soto manis, ini kurang cocok gitu ya. Tapi ini bisa seger aja sih gitu. Mungkin menurut aku ini kurang asin juga gitu. Tapi so far kayak kaldu ayamnya itu lebih berasa gitu. Jadi kerasa lah kayak gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahin jeruk nipis atau sambal nanti biar tambah seger lagi. Gitu. Jadi kita cobain semuanya sampai habis. Enak. Nah, Sobat Senja, ketemu lagi. Aku tadi udah makan sotonya, sekarang tadi aku udah di jalan langsung menuju ke tempat oleh-oleh yang pertama. Jadi aku di sini udah sampai di toko oleh-oleh kue moaci Gemini gitu ya. Yang katanya ini salah satu oleh-oleh wajib dibawa pulang pada saat mengunjungi Semarang gitu. Jadi yuk ikutin aku belanja oleh-olehnya. Beli dua ini, terus kita beli yang ini aja, kita bungkus. Oke, kita udah sampai nih di oleh-oleh, tempat oleh-oleh yang biasanya orang-orang mencari. Tempat yang kedua ini ada namanya Lumpia Mbak Lin gitu ya. Ini ada di Jalan Pemuda. Di sini di lokasi ini depan kayaknya mau ada mall baru deh di Queen City. Biasanya tuh udah rame karena jualnya tuh di dalam gang gitu ya. Biasanya rame, cuman tumben kali ini sepi. Coba kita lihat aja yuk. Mbak, ini bisa makan di tempat? Kalau makan di tempat bisa. Oh, langsung di dalam aja ya? Oke, jadi aku tadi udah beli, mau langsung makan ya. Kita nyobain langsung aja. Kita duduknya di sini aja kali. Oke, Kak Vita, gimana rasanya 3 hari di Semarang? Wah, rasanya 3 hari Semarang. Ini aku di interview ya. Oh. Anda dari kemarin sendiri kayak suaranya doang nih. Rasanya itu seneng banget. Sebenarnya ini bukan pengalaman pertama di Semarang. Udah pernah beberapa kali ke Semarang. Tapi yang lebih spesialnya kali ini adalah aku mengisi job fair. Dimana aku mengisi job fair ini aku kayak pengalaman pertama kayak gitu. Terus ditambah aku jadinya mendokumentasikan tempat-tempat yang aku kunjungi dan aku share ke para sobat senja semua. Itu sih pengalamannya jadi yang luar biasa banget dan aku excited gitu untuk nunggu hasil videonya nanti. Apa sih yang didapat dari job fair 2 hari di Semarang ini? Sebenarnya agak sedikit terharu sih ya yang pas kemarin ngisi kita jadi panitia, bukan pengisi perusahaan di job fair itu gitu, karena memang mencari kerja itu kadang sesusah itu gitu ya gitu. Jadi ya itu, jadi kayak flashback lagi kayak aku sebelum kerja di MMI kayak gitu. Nah mungkin dengan adanya kita sebagai perusahaan gitu ya, membantu teman-teman semua gitu untuk bisa gabung di perusahaan kita juga gitu. Makanya kenapa kita mengadakan job fair ini untuk membantu karirnya dari teman-teman semua kayak gitu ya. Sebenarnya aku kemarin agak sedikit menyemangati juga sih kayak para job seeker yang ada di sana. Semangat terus, kita tuh MMI tuh pasti banyak sekali memberikan peluang berkarir untuk teman-teman semua, jadi tunggu aja. Selama 2 hari ini, makanan apa sih yang paling Kak Vita rekomendasikan ke Sobat Senja? Makanan yang aku rekomendasikan itu semuanya ya, karena aku doyan makan. Semuanya itu wajib dicoba, cuman tapi yang paling aku rekomendasikan itu
adalah yang ayam goreng Pak Supar. Sumpah itu enak banget sih, karena kita tuh rata-rata kan nggak pernah makan ayam goreng tuh pasti kering ya. Nah kalau yang ini kemarin tuh kayak dia kayak sedikit digoreng, kayak hasil tuh kayak masih direbus tapi itu tuh digoreng gitu. Jadi tuh daging tuh empuk banget dan juga sambalnya sih yang mantap. Itu yang harus kalian coba kalau ke Semarang. Nah, Kak Vita, kalau di Lumpia Mbak Lin itu bisa makan di tempat nggak sih? Bisa dong, kayak contohnya aku gitu. Kayak tadi kan kalian udah lihat ya, yang kalau mau beli dibawa pulang tuh di depannya, di depan gang tadi gitu. Nah kita udah sampai di pusat oleh-olehnya, di rumah oleh-olehnya, tapi kita juga bisa makan lumpianya langsung. Contohnya kayak gini. Nah, udah digoreng, nah, waduh, udah digoreng. Terus ini udah ada beberapa bumbu-bumbunya gitu ya, bumbu pendampingnya. Nah ini biasanya yang paling khasnya kayak gitu. Kelihatan nggak? Nah mungkin nanti bisa di close up ya sama mimin aku, sama kameramen aku. Jadi kalau kalian yang emang nggak mau bawa pulang tapi pengen nyobain tuh bisa langsung makan di tempatnya. Jadi kita cobain yuk. Nah. Tiba-tiba nongol lagi di sini gitu. Jadi kita udah sampai di pusatnya oleh-oleh tahu bakso ya, pakai X ya, bakso Bu Puji. Jadi di sini kita mau beli oleh-oleh tahu bakso. Katanya ini yang paling rekomendasi buat dibawa pulang, oleh-oleh gitu ya maksudnya kalau saat ke Semarang kayak gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi tempat yang kita kunjungi di Semarang gitu, karena habis ini kita akan langsung menuju ke bandara dan aku akan membeli beberapa tahu bakso gitu ya untuk aku bawa pulang ke Jakarta untuk keluarga di rumah. Jadi ikutin aku terus gitu. Yang masih itu di wrapping nggak? Ini kayak gimana? Di bawah banyak karena banyak yang nitip ya. Oke Sobat Senja, aku udah beli oleh-olehnya, tahu baksonya yang nanti aku bawa pulang ke Jakarta. Dan mungkin ini akan mengakhiri sesi Travelpedia ala milenials edisi Semarang kayak gitu. Mungkin kalau aku ada perjalanan dinas lagi, mungkin nanti aku akan bikin vlog lagi gitu ya, merekomendasikan makanan-makanan khas yang kalian coba di kota-kota yang nanti aku tuju kayak gitu. Aduh ini kayak lumayan udah panas gitu ya, karena ini udah siang hari, kita harus langsung ke bandara karena nanti kita pulang itu jam 2, jam setengah 3 lah ya pesawatnya kayak gitu. Jadi biar kita nggak terlambat, jadi kita akan langsung ke bandara gitu. Terima kasih Sobat Senja yang udah nonton semua, yang udah nonton sampai dengan selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan informasi dan juga teman-teman jadi tahu gitu ya kegiatan kita apa aja saat melakukan perjalanan kita. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mikul Ramadan Institute dan juga follow Instagram mm_institute. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.